Sobat Statistik Inferensia. Pada saat ini kita akan membahas perbedaan dua rata-rata populasi. Nah, di sini kita akan membahas asumsinya. Nah, asumsi di sini kita dapat lihat dari nilai selang kepercayaan atau biasa sering disebut dengan nilai CI. Nah, untuk bagian pertama kita akan membahas apabila sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat diketahui dan N1, N2 lebih besar dari 30. Nah, di sini rumus CI yang digunakan adalah X bar 1 dikurang X bar 2 plus minus Z alpha per 2 kali akar sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2. Nah, setelah sobat-sobat temukan, dapat ditulis mu1 dikurang mu2 berada di antara CI bawah dan CI atas. Nah, asumsinya kita dapat lihat seperti berikut, teman-teman. Apabila di antara CI terdapat nilai 0, maka diasumsikan dua populasi tersebut tidak memiliki perbedaan rata-rata yang signifikan. Dan apabila pada selang intervalnya tidak terdapat nilai 0 di CI, maka diasumsikan dua populasi tersebut memiliki perbedaan rata-rata yang signifikan. Nah, begitu teman-teman. Terima kasih. Saya di sini akan melanjutkan materi mengenai rata-rata dua populasi dengan kasus sigma 1 sama dengan sigma 2 yang tidak diketahui. Untuk kasus sigma 1 sama dengan sigma 2 memiliki rumus confidence interval sebagai berikut. X1 bar dikurangin X2 bar plus minus T alpha per 2 dikali dengan SP akar 1 per N1 plus 1 per N2. Nah, di sini kita memiliki T alpha per 2, di mana T alpha per 2 memiliki derajat kebebasan N1 plus N2 dikurangin 2. Selanjutnya adalah SP. SP itu sendiri apa? SP sendiri itu memiliki rumus akar dari N1 min 1 dikali dengan S1 kuadrat ditambah N2 min 1 S2 kuadrat dibagi dengan N1 plus N2 dikurangin 2. Sekian rumus dari kasus untuk sigma 1 dan sigma 2 memiliki nilai yang sama, namun tidak diketahui. Kita bisa mencari S1 dan S2 terlebih dahulu. Sekarang masih tentang mencari selang kepercayaan. Pembahasan sebelumnya menggunakan asumsi ketika dicari varians 1 dan varians 2 sama. Lalu bagaimana jika setelah kita mencari varians 1 dan varians 2 ternyata varians 1 tidak sama dengan varians 2?
Apa yang harus kita lakukan untuk mencari selang kepercayaan? Selang kepercayaan atau CI dapat dicari dengan menggunakan rumus X bar 1 min X bar 2 plus minus T alfa per 2. Kenapa menggunakan T? Karena jumlah sampelnya sedikit, dikali akar S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. T di sini adalah nilai distribusi dari tabel T. Alfa pastinya diketahui dari soal. Nah, T di sini derajat bebasnya berbeda dari T yang biasanya. Derajat bebas dari T di sini adalah derajat bebas T atau yang biasa disimbolkan dengan V dapat dicari dengan rumus S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2 dikuadratin per S1 kuadrat per N1 kuadrat per N1 min 1 ditambah S2 kuadrat per N2 dikuadratin per N2 min 1. Nah, setelah mendapatkan nilai derajat bebas ini, maka dapat diketahui T dari tabel T yang sudah tersedia pada lampiran. Setelah itu, CI juga akan didapatkan sehingga nilai selang kepercayaannya dapat berupa X bar 1 min X bar 2 X bar 2 minus T alfa per 2 dikali S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2 lebih kecil dari mu1 min mu2, di mana mu1 dan mu2 ini berarti selisih antara kedua rata-rata populasi, lebih kecil dari X bar 1 min X bar 2 plus T alfa per 2 dikali S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Sekian. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan menuju ke contoh soal. Di sini ada contoh soal mengenai rata-rata umur baterai. Nah, kalian bisa pause dulu untuk baca contohnya. Kita langsung ke poin diketahui. Kita sepakati dulu populasi 1 adalah mobil merek statis dan populasi 2 adalah mobil merek Tika. Nah, dari situ kita bakal tahu sampel dari masing-masing populasi, rata-rata umur baterai di masing-masing populasi, dan simpangan varias dari masing-masing populasi, dan juga confidence interval dan critical value dari confidence interval tersebut. Yang ditanya adalah confidence interval dengan tingkat kepercayaan 95%. Kita jawab. Ini adalah persamaan umum dari confidence interval, yaitu peluang dari poin estimasi dikurang critical value dikali standar error, kurang dari parameter yang dicari, kurang dari poin estimasi ditambah critical value dikali standar error, sama dengan 1 min alfa atau tingkat kepercayaannya. Dari situ kita tahu ada beberapa kondisi kan. Nah, kondisi yang sekarang ini adalah varians masing-masing populasi diketahui. Jadi standar errornya memakai akar varian 1 per N1 ditambah varian 2 per N2, dan juga critical value-nya menggunakan Z alfa per 2. Kita substitusikan dengan angka-angkanya. Poin estimasinya adalah X bar 1 min X bar 2. Ini berlaku untuk setiap kondisi, mau variannya diketahui ataupun tidak, dan variannya sama ataupun tidak. Kemudian kita dapat angkanya yaitu 2130,7035 dan 2269,2965. Interpretasinya sebagai berikut. Contohnya, dengan tingkat kepercayaan 95%, dapat diyakini bahwa selisih rata-rata umur baterai mobil merek statis dan merek Tika berada pada interval 2130,7035 jam dan 2269,2965 jam. Baiklah, sekian video dari kelompok 7. Semoga dengan ini semester kalian menjadi lebih menyenangkan ya. Apabila kalian suka, boleh dong di like video ini. Bye bye.